Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas psikologi sastra. Nah, psikologi tokoh dalam novel Suti karya Sapardi Djoko Damono. Nah, analisis psikologi sastra novel Suti bertemakan ketabahan seorang perempuan dalam menjalani hidup. Nah, berlatar belakang pinggiran kota Solo, mengambil era tahun 1960 sampai 1970-an, tentu memiliki kesan tersendiri ya bagi pembaca. Novel Suti, tokoh-tokoh yang ditampilkan beraneka ragam nih teman-teman, berdasarkan tingkah laku, karakter, dan kepribadian. Berdasarkan teori psikologi Sigmund Freud, keseluruhan tokoh novel Suti karya Sapardi Djoko Damono memiliki aspek id, ego, dan superego. Siwantoro dalam Setyaningrum tahun 2008 halaman 14 mengemukakan psikologi sastra mempelajari fenomena kejiwaan tentu yang dialami oleh tokoh utama dalam karya sastra. Nah, ketika merespon atau bereaksi terhadap diri dan lingkungannya dengan memiliki gejala kejiwaan dapat diungkap melalui perilaku tokoh dalam sebuah karya sastra. Nah, teman-teman, pada dasarnya manusia terdiri dari jiwa dan raga tentunya. Mengingat psikologi sastra mempelajari tentang fenomena kejiwaan, sastrawan akan senantiasa membuat pemikiran-pemikiran yang baru dalam membuat karya sastra. Nah, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap karya sastra dan gejala awal sampai akhir pada sebuah cerita yang akan senantiasa mewarnai karya sastra tersebut. Nah, berdasarkan uraian di atas, karya sastra juga ada hubungannya nih dengan psikologi. Oleh karena itu, kajian psikologi sastra dapat membantu peneliti atau kita dalam meninjau karya sastra agar menjajaki pola-pola yang belum terjamah sebelumnya, sehingga hasilnya merupakan kebenaran yang mempunyai nilai-nilai artistik. Nah, nilai-nilai artistik ini dapat menambah koherensi dan kompleksitas karya sastra tersebut. Nah, teman-teman, novel Suti Sapardi Djoko Damono sebagai objek kajian kita pada hari ini karena yang pertama menggambarkan fenomena-fenomena yang sering terjadi di masyarakat dan permasalahan yang muncul baik dari internal maupun eksternal yang dihadapi oleh tokoh sangat beragam. Nah, alasan kedua, pada novel Suti, tokoh-tokoh yang ditampilkan beraneka ragam nih, berdasarkan tingkah laku, karakter, dan kepribadian. Lalu alasan yang ketiga, novel Suti menarik untuk dianalisis dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra tentunya, yang berpijak pada teori psikologi analisis Sigmund Freud. Oleh karena itu, fokus kajian pada hari ini untuk mencoba menganalisis secara psikologi tokoh yang terdapat dalam Suti, ditinjau dari teori psikologi sastra. Nah, baik, langsung saja kita bahas novelnya. Nah, teman-teman, kita langsung membahas psikologi tokoh dalam novel Suti. Nah, yang pertama, psikologi tokoh Sutinya. Nah, yang pertama dari aspek id. Tokoh Suti sebagai perempuan normal justru memiliki hasrat terpendam pada dirinya. Sejak menikah dengan Sarno, suaminya, pilihan Ibu Suti, tidak pernah merasakan kasih sayang layaknya suami istri. Di sisi lain, Suti ingin menyalurkan naluri sebagai perempuan. Dorongan yang kuat dari aspek id membuat Siti lupa bahwa hal yang dilakukannya benar atau salah gitu. Selanjutnya aspek ego. Nah, pada kutipan di atas
menggambarkan bahwa yang tadi saya katakan bahwa aspek ego dari tokoh Suti terlihat dari kepasrahan Suti yang sedih melihat Pak Sastro dalam keadaan sakit. Namun Pak Sastro tidak mengetahui hal tersebut. Nah, dalam diam Suti ikut merasakan kesedihan karena Suti menyimpan perasaan kepada Pak Sastro. Nah, Pak Sastro adalah orang yang dikaguminya sejak zaman dahulu, seperti itu bisa dijelaskannya. Selanjutnya aspek super ego. Nah, terlihat dari tokoh Suti yang mulai sadar dengan perbuatannya selama ini. Suti kebingungan dengan reaksinya sendiri. Kenapa saat dipeluk oleh Pak Sastro dia tidak menolak, malah melayani Pak Sastro dengan membalas pelukannya lalu dan melakukan hubungan terlarang yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Suti maupun Pak Sastro. Selanjutnya psikologi tokoh Pak Sastro. Aspek id dari tokoh Pak Sastro terlihat dari kemarahan Pak Sastro terhadap Dewo. Nah, kemarahan Sastro karena dorongan id merupakan sikap dasar dari manusia, membuat Pak Sastro marah kepada Dewo. Emosi yang tak terkendali sehingga Pak Sastro mengambil tindakan melempar gelas. Nah, hingga gelas tersebut hancur berkeping-keping. Selanjutnya aspek ego. Aspek ego dari tokoh Pak Sastro dilihat dari dorongan ego yang kuat demi memuaskan hasrat dari aspek id. Nah, Pak Sastro memiliki keinginan besar untuk memenuhi hasrat tersebut. Berkat dorongan ego yang begitu besar, maka tidak dapat dipungkiri hal tersebut dilakukan demi memuaskan hasrat terhadap perempuan. Nah, walaupun itu perbuatan yang tidak pantas. Selanjutnya aspek superego. Nah, aspek superego terlihat dari keinginan Pak Sastro mendidik anaknya menjadi orang yang lebih baik. Lalu dorongan dari superego menjadikan Pak Sastro berpikir bijak dalam urusan keluarga, terutama kepada Dewo yang memang sifat pembawaan sejak kecil sulit diatur. Nah, selanjutnya teman-teman, psikologi tokoh Bu Sastro. Aspek id dari tokoh Bu Sastro terlihat dari keberanian dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh Bu Sastro. Nah, Bu Sastro berani melawan ketika perdebatan antara Ibu Tentar dan Dewo yang sedang berlangsung di depan rumahnya. Dorongan id sangat kuat serta berani mengambil tindakan untuk mendukung Dewo. Nah, dalam mendukung Dewo ini dalam perdebatan yang terjadi di depan rumah Ibu Sastro. Teman-teman, aspek ego terlihat dari tokoh Bu Sastro yang tampil apa adanya. Bu Sastro dari golongan priayi biasanya tampil dengan kemewahan, namun Bu Sastro tidak. Bu Sastro tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ego terlihat ketika Bu Sastro menjalani kehidupan dengan sederhana. Selanjutnya aspek superego nih teman-teman. Bu Sastro berasal dari golongan priayi tulen yang pindah ke pinggiran. Ya, maksudnya ke pinggiran kota Solo yang sama sekali tidak pernah memperdebatkan masalah kasta atau kekayaan. Bu Sastro memiliki jiwa berbaur terhadap lingkungan yang besar, lalu menjadikannya mudah beradaptasi dengan sesama. Nah, pada hal tersebut menggambarkan aspek superego dari tokoh Bu Sastro terlihat dari cara berpikir ya teman-teman, dan sikap Bu Sastro terhadap lingkungan. Walaupun Bu Sastro ini lahir dari golongan priayi tulen dan tidak memandang golongan atau kasta yang lain. Nah, selanjutnya psikologi tokoh Sarno. Yang pertama aspek id. Tokoh Sarno dengan perilaku yang menyimpang
perilaku menyimpang antara menantu dan mertua sudah menjadi rahasia bagi orang-orang di desa. Dorongan id yang kuat serta hasrat terobsesi dengan mertuanya itu sekiranya tidak pantas dilakukan. Sarno tidak mempertimbangkan apakah perbuatan tabu semacam itu pantas atau tidak dilakukan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada aspek ego. Aspek ego dari tokoh Sarno terlihat dari keinginan Sarno melamar Suti sebagai istri. Keinginan yang besar dari serta dorongan dari ego membuat Sarno berani menyatakan keputusan ingin melamar Suti. Nah, Sarno ingin mewujudkan realita membangun rumah tangga. Super ego dari tokoh Sarno terlihat dari sikap Sarno yang sabar dan bisa memposisikan dirinya ketika berada di orang-orang banyak atau di sekeliling orang-orang, mengendarkan kabar burung mengenai dirinya. Selanjutnya, aspek super ego mendorong Sarno agar tetap mengambil langkah yang tepat, yaitu tidak terlalu mengambil pusing apa yang dikatakan oleh orang-orang mengenai dirinya. Selanjutnya, aspek psikologi tokoh dewa. Aspek id adalah tokoh dewa ketika tokoh dewa terlihat dari perilaku yang semena-mena. Dewa seorang pemberani hingga melakukan hal-hal di luar kewajaran seperti yang diceritakan pada novelnya, yaitu Dewa memiliki jiwa petualang dan rasa penasaran yang terhadap hal-hal yang dianggap merugikan bagi orang lain. Nah, selanjutnya aspek ego dari tokoh Dewa terlihat dari kepasrahan Dewa dalam menjalani masalah. Nah, tokoh ego yang mendorong Dewa untuk pasrah dan menerima apa yang terjadi berkat dorongan kuat dari ego maupun meredam emosi mengingat Kunto adalah saudaranya. Dewa paham dengan perasaan Suti terhadap kakaknya Kunto dari awal bekerja di keluarga Sastro. Nah, Suti sudah menaruh rasa, mungkin karena sering diberikan perhatian yang membuat Suti ini menjadi nyaman dengan Kunto mungkin ya teman-teman. Selanjutnya nih ada aspek super ego dari tokoh Dewa. Nah, aspek ini terlihat dari sikapnya yang mau mengakui kesalahan karena tidak mengatakan yang sebenarnya terkait kebiasaan buruk dari Pak Sastro. Dewa meminta maaf kepada ibunya atas apa yang selama ini terjadi di keluarganya. Dorongan dari super ego yang kuat serta Dewa yang sudah menginjak remaja sudah semestinya tahu mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar. Nah, selanjutnya teman-teman ada aspek id dari tokoh Kunto. Nah, aspek ini terlihat dari bagaimana ia memiliki hasrat untuk menghabiskan waktu-waktu terakhir bersama Kuswanto. Nah, Kunto menyadari bahwa tidak ada sahabat sebaik dia. Dorongan dari id yang kuat serta memiliki keinginan untuk bersama sebelum Kunto meninggalkan Solo, mereka sering janjian untuk menonton bioskop. Nah, selanjutnya teman-teman, aspek ego dari tokoh Kunto. Nah, aspek ini terlihat dari bagaimana Kunto memiliki keinginan untuk mengajak Suti menginap di losmen dalam kamar Kunto yang hanya berdua dengan Suti. Nah, tidak menunjukkan hal-hal yang aneh. Sesuai realita yang diinginkan Kunto mengajak Suti menginap bukan lantaran Kunto ingin memuaskan hasrat kemanusiawiannya seperti yang dibayangkan Suti, tetapi Kunto ingin mengajak Suti sekedar melepas rasa suka yang dimiliki Kunto. Nah, selanjutnya teman-teman, aspek super ego dari Kunto terlihat saat Kunto harus menerima keputusannya
Kunto yang awalnya menyukai Suti, pembantu di keluarganya, memiliki banyak kenangan dalam hati Kunto maupun Suti. Dorongan dari superego yang kuat sehingga membuat Kunto mampu berpikir bijak dan menerima apa yang telah menjadi keputusannya. Nah, teman-teman, sekian paparan materi dari kajian psikologis beserta contoh analisisnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.